Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran geografi di kelas 10 MIA. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengetahuan peta, dan minggu ini kita mempelajari tentang penginderaan jauh. Istilah penginderaan jauh tentunya sudah tidak asing lagi. Pada era modern ini, penginderaan jauh banyak memberikan perannya dalam kehidupan masyarakat. Mungkin kita pernah menggunakan Google Map atau Google Earth, tanpa kita sadari ternyata kita sudah menggunakan penginderaan jauh. Kita akan lihat sistem penginderaan jauh secara garis besar. Bapak akan jelaskan. Pertama-tama harus ada sumber tenaga, yaitu dari matahari. Matahari, tenaga di sini ada dua, tenaga aktif dan pasif. Tenaga pasif itu ya dari matahari, dan tenaga aktif itu buatan manusia, misalnya lampu. Lalu kemudian ada atmosfer. Jadi atmosfer di sini merupakan boleh kita katakan bahwa tanpa atmosfer pantulan cahaya itu tidak akan terlihat. Jadi objek di permukaan bumi tidak akan terlihat. Lalu kemudian sensor tidak bisa menangkap objek di permukaan bumi. Lalu kemudian sensor di sini bisa berupa pesawat, bisa balon, bisa satelit yang kemudian menangkap pantulan dari permukaan bumi, lalu kemudian dia lalu mengubah menjadi data, lalu kemudian menjadi data visual, lalu kemudian ada data digital dan juga data non citra. Lalu kemudian apa yang dihasilkan itu kemudian sampai ke pengguna data tersebut. Baik, jadi itu garis besar dari sistem informasi geografi. Kalian bisa lihat di gambar pada video yang ke-6 ini. Lalu sekarang kita lanjutkan dengan definisi penginderaan jauh dan klasifikasinya. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi objek, daerah, gejala geosfer dengan menggunakan jalan menganalisis data tanpa kontak langsung dengan objek. Itu menurut Sutanto. Menurut Lindgren, mendefinisikan penginderaan jauh sebagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Perekaman objek pada penginderaan jauh berdasarkan ketinggiannya diklasifikasi menjadi 3 kelompok. Pertama dengan pesawat udara atau balon udara terbang rendah pada ketinggian 100 meter sampai dengan 9.000 meter dari permukaan laut. Citra yang dihasilkan adalah citra foto dan foto udara. Lalu yang kedua, pesawat terbang tinggi dengan tinggian 18.000 meter menghasilkan foto udara dan multispektral. Istilah-istilah seperti multispektral kalian bisa cari sendiri di Google. Lalu kemudian ketiga, satelit. Dengan ketinggian antara 400 km sampai 900 km, citra yang dihasilkan adalah citra satelit. Jadi gambar dihasilkan adalah gambar satelit. Kemudian kita lanjutkan dengan komponen-komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh itu paling kurang ada 6, tapi bisa lebih. Ada tenaga, ada atmosfer, ada interaksi dengan objek, sensor, perolehan data, dan penggunaan data. Sekarang kita lihat komponen penginderaan jauh pertama adalah tenaga. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh sangat penting. Hal ini berkaitan dengan objek yang memantulkan tenaga. Fungsi tenaga agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan objek. Sumber tenaga alami yaitu cahaya matahari, sumber pasif, dan sumber tenaga buatan adalah tenaga dihasilkan manusia, misalnya dari lampu atau sistem aktif. Lalu komponen kedua adalah atmosfer. Atmosfer membatasi spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan untuk penginderaan jauh. Atmosfer mempengaruhi panjang gelombang dipancarkan oleh sumber tenaga, dan dalam atmosfer ada molekul-molekul yang mengantar gelombang sampai ke permukaan bumi. Komponen ketiga, interaksi dengan objek. Objek yang ada di permukaan bumi memiliki karakter tersendiri dalam memancarkan cahaya, memantulkan tenaga ke sensor. Perekaman objek oleh sensor dilakukan dengan cara melacak karakteristik gelombang yang terpancar pada citra. Keempat, sensor. Tenaga atau gelombang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi diterima dan direkam oleh sensor. Setiap sensor mempunyai kepekaan berbeda-beda terhadap bagian spektrum elektromagnetik.
Kelima, perolehan data. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasi foto udara atau citra, atau dapat dilakukan dengan data digital dengan menggunakan komputer. Artinya data yang sudah ada bisa kita lihat langsung ataupun dimasukkan ke dalam sistem komputerisasi. Kelima, pengguna data. Pengguna data sangat penting dalam menentukan keberhasilan analisis objek di permukaan bumi mulai foto udara dan citra satelit. Kita lanjutkan dengan unsur-unsur dalam interpretasi citra. Jadi ingat, unsur-unsur dalam interpretasi. Interpretasi itu artinya menafsirkan, ya. Sebelum foto udara atau citra digunakan harus diinterpretasi dulu atau dibaca. Tujuannya adalah untuk mengenali dan menganalisis objek yang terdapat pada foto udara atau citra. Karakter objek yang terekam pada citra digunakan untuk mengenal objek. Interpretasi citra terdiri atas 9 unsur, yaitu pertama, rona atau warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan pada citra. Rona pada setiap objek berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor proses perekaman, cuaca, dan letak objek. Misalnya gambar sungai gelap karena sifat air yang keruh, dan lain-lain. Lalu kemudian yang kedua, bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Banyak objek yang dapat dengan mudah dikenali karena bentuknya, misalnya jalan dan sungai berbentuk memanjang, sawah berbentuk persegi, dan lain-lain. Lalu ukuran. Ukuran menggambarkan objek berdasarkan jarak luas, tinggi, lereng, dan volume. Gedung di kota dapat dikenali dari bentuknya yang tertata rapi dan ukurannya yang besar. Lalu tekstur. Tekstur sering disebut sebagai tingkat kekasaran kehalusan suatu objek. Lalu pola merupakan susunan keruangan objek yang ada pada permukaan bumi. Melalui pola kita dapat mengetahui gambar objek melalui ciri-ciri objek tersebut. Misalnya sungai polanya dendritik, rektanguler, dan anular. Bayangan. Objek yang dilihat dari bayangannya dapat didefinisikan, misalnya objek tersebut tinggi dan rendah. Gedung tinggi bayangannya akan menutupi objek di sekitarnya. Lalu situs. Situs merupakan letak objek terhadap objek lainnya di lingkungan sekitarnya. Misalnya situs tanaman teh terletak pada lahan miring karena memerlukan sirkulasi air yang baik. Konvergensi bukti. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam interpretasi citra dianjurkan untuk menggunakan satu unsur interpretasi saja. Lalu asosiasi, yaitu keterikatan antara objek satu dengan objek lainnya. Hal ini menjadi penunjuk bagi identifikasi objek lainnya. Misalnya sawah berasosiasi dengan sungai, stasiun berasosiasi dengan rel kereta api, dan lain-lain. Lalu teknik-teknik interpretasi citra, pertama dengan deteksi atau usaha mengenal objek terdapat di citra dengan menggunakan alat penghindaran atau sensor. Lalu kemudian identifikasi, mengenali objek pada citra bisa dikenal dengan karakteristiknya. Ada 3 ciri yang terdapat pada citra, yaitu misalnya citra spektral, ciri spesial, dan ciri temporal. Lalu 3, analisis, itu mengelompokkan objek yang sama dengan objek lainnya. Lalu 4, klasifikasi, merupakan tahap kesimpulan dan hipotesis dan mendeskripsikan pada bagian terakhir. Lalu manfaat penginderaan jauh untuk bidang kelautan, yaitu untuk inventarisasi kekayaan laut, mengamati pasang surut air laut, pemantauan abrasi dan sedimentasi, dan pengamatan perubahan garis pantai. Lalu bidang hidrologi, yaitu pengamatan terhadap sumber air bersih, pengamatan perkembangan daerah aliran sungai atau DAS, pemetaan saluran irigasi drainase dan sungai, dan pengamatan pengelolaan daerah aliran sungai. Lalu bidang klimatologi atau iklim, pertama pengamatan perubahan iklim, pengamatan cuaca, pemetaan cuaca dan iklim. Lalu bidang sumber daya alam, yaitu menentukan arah penggunaan lahan, pemetaan penggunaan lahan, inventaris perubahan penggunaan lahan. Lalu pemantauan kerusakan lingkungan dan perencanaan pengembangan wilayah. Lalu bidang antariksa, penyelidikan tentang ruang angkasa, pengamatan benda-benda angkasa, dan pemetaan benda-benda angkasa. Keunggulan penginderaan jauh adalah citra menggambarkan objek kajian di permukaan bumi dengan bentuk, letak, dan wujud yang sama dan aslinya. Lalu dengan menggunakan alat stereoskop, objek pada citra dapat diamati secara 3 dimensi. Ketiga, objek yang sulit dijangkau oleh manusia dimungkinkan untuk dapat diperoleh dengan penginderaan jauh. Dan yang keempat, waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Kelemahan penginderaan jauh, tidak semua orang dapat menggunakan karena harus memiliki keahlian khusus.
lalu alat yang digunakan mahal, dan proses awal hingga akhir semuanya lebih rumit. Demikian pembahasan kita pada kali ini tentang sistem penginderaan jauh. Sampai ketemu pada tema yang lainnya pada pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih.